Selamat siang Bu Nini dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami kelompok 1 akan mempresentasikan G20/OECD Principle of Corporate Governance. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Pertama Indah Gita dengan NIM 059, Dea Natania dengan NIM 063, Maria Clarissa dengan NIM 064, Bernadetta Satnia dengan NIM 070, Anastasia Dian dengan NIM 081, Oliviera Sasmita dengan NIM 083, dan Antonius Prasetyo dengan NIM 137. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Nini dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Anastasia Dian dengan NIM 081. OECD atau kita bisa sebut Organisasi for Economic Cooperation and Development. Dia adalah sebuah organisasi internasional yang saat ini mempunyai 36 negara anggota yang mempunyai tujuan untuk mempererat kerjasama dan pembangunan ekonomi antar negara demi mewujudkan stabilitas perekonomian yang berkelanjutan. About the principle. Yang pertama, prinsip ini dimaksudkan untuk membantu pembuat kebijakan mengevaluasi, meningkatkan kerangka hukum, peraturan, dan kelembagaan untuk tata kelola perusahaan dengan tujuan untuk mendukung efisiensi ekonomi, pertumbuhan berkelanjutan, dan stabilitas keuangan. Yang kedua, prinsip ini dimaksudkan agar ringkas, dapat dimengerti, dan dapat diakses oleh komunitas internasional. Yang ketiga, prinsip ini fokus sama perusahaan publik, baik itu keuangan maupun non-finansial. Mungkin saat ini pembuat kebijakan mungkin ingin meningkatkan kesadaran tentang tata kelola perusahaan yang baik untuk semua perusahaan, termasuk perusahaan kecil dan perusahaan tidak terdaftar. Yang keempat, prinsip ini dimaksudkan tidak bermaksud untuk merugikan atau melakukan pilihan bisnis dari masing-masing pelaku pasar, anggota dewan, dan pejabat perusahaan. Yang kelima, prinsip ini mengakui kepentingan karyawannya dan pemangku kepentingan lainnya, serta peran penting mereka dalam memberikan kontribusi bagi keberhasilan dan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Keenam, prinsip ini dikembangkan dengan pemahaman bahwa kebijakan tata kelola perusahaan ini punya peran penting dalam mencapai tujuan ekonomi yang luas sehubungan dengan kepercayaan investor, pembentukan modal, dan alokasinya. Yang ketujuh, prinsip ini punya tujuan untuk memberikan referensi yang kuat tapi fleksibel bagi pembuat kebijakan dan pelaku pasar untuk mengembangkan kerangka kerja mereka sendiri untuk tata kelola perusahaan. Yang ke-8, prinsip ini banyak digunakan sebagai patokan oleh yuridiksi individu di seluruh dunia. Yang ke-9, prinsip ini sifatnya evolusioner atau bisa ditinjau berdasarkan perubahan situasi yang signifikan untuk mempertahankan perannya sebagai instrumen utama untuk pembuatan kebijakan di bidang tata kelola perusahaan. Prinsip-prinsip ini akan disajikan dalam 6 bab berbeda. Yang pertama adalah memastikan kerangka kerja corporate governance yang efektif. Yang kedua, hak pemegang saham dan fungsi utama kepemilikan saham. Yang ketiga, perlakuan yang sama terhadap pemegang saham. Yang keempat, peranan stakeholder dalam corporate governance. Yang kelima, keterbukaan dan transparansi. Dan keenam, tanggung jawab dewan. 6 bab berbeda ini akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat siang Bu Nini dan teman-teman, saya Dea Natania dengan NIM 1721141063. Jadi, kerangka kerja tata kelola perusahaan itu harus mendorong 3 hal, yakni transparansi, pasar yang adil, dan alokasi sumber daya yang efisien. Maksud dari transparansi adalah keterbukaan perusahaan di pasar modal, di mana perusahaan harus menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam waktu yang tepat terkait seluruh informasi yang sifatnya material mengenai usahanya, atau apabila efeknya itu dapat berpengaruh terhadap putusan investor. Ketika keterbukaan ini tidak dilaksanakan, maka akan membuat penyampaian informasi menjadi tidak merata. Misalnya, ada investor yang mendapatkan informasi keuangan, dan ada pula investor yang tidak tahu apa-apa karena memang informasinya belum tersedia secara publik, yang kemudian menyebabkan pasar yang tidak adil. Sedangkan alokasi sumber daya alam yang efisien berkaitan dengan bagaimana perusahaan bisa menggunakan sumber daya alam seminim mungkin, tetapi bisa mencapai hasil yang direncanakan. Ketiga hal ini harus secara konsisten dilakukan dengan menuruti aturan hukum yang berlaku, mendukung pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum terkait. Nah, seperti yang teman-teman bisa baca di slide berikut, ada beberapa kondisi yang harus terpenuhi agar kerangka kerja dari tata kelola perusahaan terhindar dari regulasi yang berlebihan. Karena seperti yang kita tahu, tata kelola perusahaan ini berkaitan erat dengan ketaatan hukum. Maka, ketika terlalu banyak regulasi yang diterapkan, akan membuat ruang gerak perusahaan menjadi sempit. Kerangka kerja tata kelola perusahaan harus dikembangkan dengan pandangan atas dampak terhadap kinerja ekonomi secara keseluruhan, integritas pasar, dan insentif yang tercipta bagi pelaku pasar. Integritas pasar ini berkaitan dengan kepercayaan dari masyarakat dan investor yang berinvestasi. Pasar yang terpercaya membuat investor bisa mengambil keputusan yang tepat terkait tingkat risiko dan return dari instrumen yang dipilih. Bagi masyarakat, hal ini akan menimbulkan kepercayaan diri masyarakat untuk masuk ke pasar modal, sehingga pasar modal akan terus berjalan karena adanya kebutuhan masyarakat. Integritas pasar ini bisa dibangun melalui tata kelola perusahaan yang baik.
insentif untuk pelaku pasar terkait dengan fungsi negara dalam mendorong pasar yang aktif, seperti pemberian fasilitas pajak. Hal-hal ini harus diperhatikan agar pasar menjadi transparan dan berfungsi baik. Persyaratan hukum dan peraturan yang mempengaruhi praktik tata kelola perusahaan harus konsisten dengan aturan hukum, transparan, dan dapat dilaksanakan. Maksudnya adalah dalam membuat hukum dan aturan perusahaan, pembuat kebijakan tetap harus memperhatikan aturan hukum yang dibuat oleh negara. Kebijakan ini juga harus dapat dilaksanakan secara nyata di perusahaan, di mana regulasinya tidak berlebihan dan tidak memiliki dampak yang tidak diinginkan. Misalnya ada biaya yang terlalu tinggi untuk menerapkan suatu kebijakan, karena seperti yang kita ketahui ada yang namanya agensi cost, yaitu biaya yang timbul sebagai akibat dari pendelegasian wewenang kepada manajemen. Karena itu, perusahaan harus membuat aturan yang meminimalkan agensi cost tersebut. Maka dari itu, tindakan kebijakan harus memperhatikan biaya dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Kode dan standar sukarela artinya perusahaan bisa melaksanakan dan bisa juga tidak. Kode dan standar sukarela menjadi salah satu tujuan dari tata kelola perusahaan dan biasanya dituliskan dalam pedoman standar perilaku perusahaan. Teman-teman bisa melihat contoh dari kode dan standar sukarela ini seperti pada gambar di bawah. Gambar di bawah merupakan pedoman standar perilaku dari kimia farma yang dituliskan secara sukarela. Kode dan standar sukarela ini tidak memiliki status hukum atau regulasi, artinya bahwa dia tidak tertulis di kontrak atau peraturan perusahaan sehingga tidak wajib dilaksanakan oleh perusahaan. Tetapi hal ini bisa menjadi wajib ketika tertulis di kontrak atau peraturan perusahaan. Saya Indah Gita Cahyani dengan NIM 172114059 akan menjelaskan yang pertama mengenai pembagian tanggung jawab antara otoritas yang berbeda harus didefinisikan dan dirancang untuk melayani kepentingan publik. Di sini, persyaratan dan praktik tata kelola organisasi biasanya dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, serangkaian domain hukum yang terdiri dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Perpajakan, Standar Akuntansi dan Audit, serta sebagainya. Dan yang kedua, Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Lingkungan. Nah, faktor-faktor tersebut ternyata memberikan pengaruh dan risiko, yaitu terjadinya tumpang tindih peraturan dan bahkan terjadi konflik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peraturan pasar saham harus mendukung tata kelola perusahaan yang efektif. Di sini, pasar saham memiliki peran penting dalam tata kelola organisasi, yaitu terkait dengan menetapkan dan menegakkan persyaratan yang mendorong tata kelola perusahaan yang efektif bagi emiten terdaftar. Yang kedua, menyediakan fasilitas bagi investor untuk menyatakan minat atau ketidaktertarikan terhadap tata kelola penerbit sekuritas tertentu dengan cara mengizinkan investor tersebut untuk membeli atau menjual sekuritas dari penerbit tertentu. Nah, hal ini menjadi penting bagi pasar saham untuk melakukan pengawasan, pengaturan, dan penegakan mengenai regulasi di pasar saham tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai otoritas pengawas, pengatur, dan penegak hukum harus memiliki otoritas, integritas, dan sumber daya untuk memenuhi tugasnya secara profesional dan objektif. Selain itu, keputusan mereka harus tepat waktu, transparan, dan dijelaskan sepenuhnya. Nah, di sini pemberian tanggung jawab, pengawasan, pengaturan, dan penegakan hukum diberikan kepada badan-badan yang secara independen bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi dan kekuasaannya, serta memiliki kekuasaan yang memadai, sumber daya yang tepat, dan kapasitas untuk menjalankan fungsi dan kekuasaan mereka. Nah, di sini ada beberapa negara-negara yang mengatasi masalah kemandirian politik pengawas sekuritas dengan cara pembentukan badan formal dengan anggota yang diberikan persyaratan penunjukan tetap. Hal ini dimaksudkan agar badan-badan tersebut dapat meningkatkan independensi mereka dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Terakhir, saya akan menjelaskan mengenai kerjasama lintas batas yang harus ditingkatkan, termasuk melalui bilateral dan pengaturan multilateral untuk pertukaran informasi. Di sini sangat penting bagi perusahaan mengenai tingkat kepemilikan dan perdagangan lintas batas yang tinggi, sangat memerlukan kerjasama internasional yang kuat di antara para regulator, termasuk melalui pengaturan bilateral, yaitu kerjasama perdagangan antar dua negara, dan multilateral kerjasama perdagangan lebih dari dua negara. Yang hal ini dimaksudkan untuk mempermudah adanya pertukaran informasi mengenai perdagangan tersebut, sehingga efektivitas dari
perdagangan internasional tersebut dapat berjalan dengan baik. Lalu berikutnya, hak dan perlakuan yang adil dari pemegang saham dan fungsi kepemilikan utama. Kerangka tata kelola perusahaan harus melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak pemegang saham dan memastikan perlakuan yang adil dari semua pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Jadi untuk pelaksanaan hak dan pemastian perlakuan yang adil itu tidak memandang siapa pemegang sahamnya. Untuk saham minoritas dan pemegang saham asingnya itu semuanya mendapat hak yang sama. Semua pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak mereka. Jadi jika mereka mendapatkan pelanggaran atas hak mereka, mereka berhak mendapatkan ganti rugi yang efektif pula. Nah, lalu investor ekuitas itu memiliki hak properti tertentu, seperti saham ekuitas di perusahaan publik yang dapat dibeli, dijual, atau ditransfer. Saham ekuitas ini memberikan hak kepada investor dalam melakukan partisipasi untuk keuntungan koperasi, dengan kewajiban yang terbatas pada jumlah investasi. Juga kepemilikan saham ekuitas memberikan hak atas informasi tentang korporasi dan hak untuk mempengaruhi korporasi, terutama dalam partisipasi rapat umum pemegang saham atau RUPS dan pemungutan suara atau voting. Badan pemegang saham itu terdiri dari individu dan institusi yang berkepentingan, ada bertujuan dan cakrawala dan kapabilitas investasi bervariasi. Hal ini dimaksudkan karena manajemen korporasi harus mampu mengambil keputusan bisnis dengan cepat, mengingat kompleksitas pengelolaan urusan korporasi di pasar yang bergerak sangat cepat dan terus-menerus berubah. Hak pemegang saham untuk mempengaruhi pusat korporasi pada suatu hal masalah fundamental seperti pemilihan anggota dewan atau cara lain yang mempengaruhi komposisi dewan, amandemen dokumen organik perusahaan, persetujuan transaksi luar biasa, dan masalah mendasar lainnya sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan perusahaan dan anggaran dasar internal perusahaan. Hal-hal itu disebutkan sebagai pernyataan tentang hak yang paling mendasar pemegang saham, yang dimana banyak diakui oleh undang-undang di banyak negara. Lalu poin berikutnya, investor harus mempunyai keyakinan di mana dia mempunyai keyakinan bahwa modal yang dia berikan akan dilindungi dari penyalahgunaan atau penyelewengan oleh manajer perusahaan. Jadi dia dengan kata lain harus memastikan bahwa modalnya itu tidak akan disalahgunakan oleh perusahaan yang diinvestasikannya. Lalu salah satu cara pemegang saham dapat menegakkan haknya adalah dengan dapat memulai proses hukum dan administratif terhadap manajemen dan anggota dewan, di mana hal ini termasuk seperti dalam investor mendapatkan ganti rugi atas keluhan biaya yang wajar atau jika ada penundaan yang berlebihan. Nah, maka dari sebab itu ada istilah yang bernama prosedur pengadilan khusus, yang dimana dijadikan alat untuk pengambilan keputusan pengadilan yang tepat waktu dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan cepat. Lalu berikutnya akan ada penjelasan lebih lanjut tentang 3 hal, yaitu yang pertama hak dasar pemegang saham, lalu yang kedua pemegang saham yang harus diberi informasi yang cukup dan memiliki hak untuk menyetujui dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan fundamental perusahaan. Lalu yang ketiga, pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan harus diberitahu tentang aturannya. Nah, untuk yang pertama yaitu ada hak dasar pemegang saham. Jadi hak dasar pemegang saham di sini itu ada 6. Yang pertama, mengamankan metode kepemilikan. Lalu yang kedua, menyampaikan atau mentransfer saham. Seperti yang saya katakan di slide sebelumnya, hak dasar pemegang saham baik minoritas maupun asing itu adalah dia bisa menyampaikan atau mentransfer saham. Lalu yang ketiga, memperoleh informasi yang relevan dan material tentang korporasi secara tepat waktu dan teratur. Yang keempat, berpartisipasi dalam memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham. Jadi pemegang saham di sini jika
diadakan rapat umum pemegang saham atau RUPS, dia bisa ikut berpartisipasi serta memberikan suaranya juga. Lalu berikutnya memilih dan memberhentikan anggota dewan, dan yang terakhir mendapatkan bagian dari keuntungan korporasi. Lalu poin yang kedua, pemegang saham harus diberi informasi yang cukup dan memiliki hak untuk menyetujui dan berpartisipasi dalam keputusan mengenai perubahan fundamental perusahaan, di mana perubahan fundamental perusahaan mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, amandemen anggaran dasar atau dokumen yang mengatur perusahaan serupa. Lalu yang kedua, ada otorisasi saham tambahan. Dan yang ketiga, transaksi luar biasa termasuk pengalihan semua atau sebagian besar aset yang berakibat pada penjualan perusahaan. Lalu berikutnya, pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan harus diberitahu tentang aturan. Yang pertama, pemegang saham harus dilengkapi dengan informasi yang cukup dan tepat, waktu mengenai tanggal, lokasi, agenda rapat umum, serta informasi yang lengkap dan tepat waktu mengenai hal-hal yang akan diputuskan dalam rapat. Lalu yang kedua, partisipasi pemegang saham yang efektif dalam keputusan tata kelola perusahaan utama, seperti nominasi dan pemilihan anggota dewan harus difasilitasi. Yang ketiga, proses dan prosedur rapat umum pemegang saham harus memungkinkan perlakuan yang adil dari semua pemegang saham. Yang keempat, para pemegang saham harus dapat memberikan suara secara langsung atau in absentia, dan pengaruh yang sama harus diberikan untuk suara, baik yang diberikan secara langsung atau dalam absentia. Lalu, yang kelima, para pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada dewan, termasuk pertanyaan yang berkaitan dengan audit eksternal tahunan, untuk memasukkan hal-hal dalam agenda rapat umum, dan untuk mengajukan revolusi dengan batasan yang wajar. Lalu yang terakhir, hambatan untuk pemungutan suara lintas batas harus dihilangkan. Baiklah, presentasi akan dilanjutkan oleh saya, Maria Clarissa Krisanti, dengan NIM 172.114.064. Selanjutnya, pemegang saham, termasuk pemegang saham institusional, harus diizinkan berkonsultasi satu sama lain tentang masalah yang berkaitan dengan hak dasar para pemegang saham sebagaimana didefinisikan dalam prinsip subjek pada pengecualian untuk mencegah penyalahgunaan. Namun, harus diakui bahwa kerjasama di antara investor bisa digunakan untuk memanipulasi pasar. Salah satu contoh kasusnya itu ada dari Beni Cokro. Beni Cokro bukanlah tokoh baru di dunia pasar saham. Sosoknya telah lama dikenal sebagai salah satu market maker di pasar saham. Beni Cokro terlibat dalam praktik manipulasi pasar, di mana ia melakukan transaksi fiktif dalam saham PT Bank Piko dan tidak tanggung-tanggung dalam menjalankan aksinya. Beni Cokro bertransaksi dengan menggunakan 13 nama lain. Lalu selanjutnya, semua pemegang saham dari rangkaian kelas yang sama harus diperlakukan sama. Struktur dan pengaturan modal yang memungkinkan pemegang saham tertentu untuk mendapatkan tingkat pengaruh atau kontrol yang tidak proporsional dengan ekuitas kepemilikan mereka harus diungkapkan. Yang pertama, dalam rangkaian kelas manapun, semua saham harus memiliki hak yang sama. Semua investor harus dapat memperoleh informasi tentang hak-hak yang terlampir untuk semua seri dan kegiatan saham sebelum mereka membeli. Setiap perubahan dalam hak ekonomi atau hak suara harus mendapat persetujuan dari para kelas saham yang terpengaruh secara negatif. Investor dapat meminta untuk diberitahu tentang hak suara mereka sebelum mereka berinvestasi. Setelah mereka berinvestasi, hak mereka tidak boleh diubah kecuali pemilik hak suara mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, pengungkapan struktur modal dan pengaturan pengendalian harus diadakan. Beberapa struktur permodalan memungkinkan pemegang saham untuk melaksanakan suatu derajat kontrol atas korporasi yang tidak proporsional dengan ekuitas pemegang saham kepemilikan di perusahaan. Selanjutnya, transaksi pihak terkait harus disetujui dan dilakukan dengan cara memastikan pengelolaan konflik kepentingan yang tepat dan melindungi kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya. Yang pertama, konflik kepentingan yang melekat dalam transaksi pihak terkait harus ditangani. Melarang transaksi ini biasanya bukan solusi karena tidak ada salahnya masuk ke dalam transaksi dengan pihak berelasi, asalkan benturan kepentingan yang melekat dalam transaksi tersebut ditangani secara memadai, termasuk melalui pemantauan dan pengungkapan yang tepat. Lalu yang kedua, anggota dewan dan eksekutif kunci diminta untuk mengungkapkan kepada dewan, baik secara langsung, tidak langsung, atau atas nama pihak ketiga,
memiliki kepentingan material dalam transaksi atau masalah apapun yang secara langsung mempengaruhi korporasi. Selanjutnya, pemegang saham minoritas harus dilindungi dari tindakan penyalahgunaan oleh atau di kepentingan pemegang saham pengendali yang bertindak baik secara langsung maupun tidak langsung dan harus memiliki alat ganti rugi yang efektif. Penyalahgunaan wewenang pribadi harus dilarang. Banyak perusahaan publik memiliki pemegang saham pengendali yang besar, sedangkan kehadiran pemegang saham pengendali dapat mengurangi masalah keagenan dengan pemantauan lebih dekat terhadap manajemen, kelemahan dalam hukum dan regulasi. Lalu, pasar untuk kendali perusahaan harus dibiarkan berfungsi secara efisien dan secara transparan. Yang pertama, aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi pengendalian perusahaan di pasar modal dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan sebagian besar aset perusahaan harus diartikulasikan dan diungkapkan dengan jelas sehingga investor memahami hak dan resource mereka. Transaksi harus dilakukan dengan harga yang transparan dan dalam kondisi adil, yang melindungi hak-hak semua pemegang saham menurut kelas mereka. Yang kedua, perangkat anti pengambil alihan atau anti-turnover device tidak boleh digunakan untuk melindungi manajemen dan dewan dari akuntabilitas. Di beberapa yurisdiksi, perusahaan menerapkan anti-turnover device, namun baik investor maupun bursa telah menyatakan keprihatinannya atas hal tersebut. Kemungkinan penggunaan anti-turnover device secara luas dapat menjadi masalah serius, halangan bagi berfungsinya pasar untuk kendali perusahaan. Dalam beberapa hal, misalnya pertahanan turnover bisa menjadi perangkat untuk melindungi manajemen atau dewan dari pemantauan pemegang saham. Selain itu, fiduciary duty dewan pemegang saham dan perusahaan harus tetap menjadi yang terpenting. Investor institusional, pasar saham, dan perantara lainnya. Antonius Prastowibowo, NIM 172114137. Kerangka tata kelola perusahaan harus memberikan insentif yang baik di seluruh rantai investasi dan menyediakan pasar saham yang berfungsi untuk memberikan kontribusi pada tata kelola perusahaan yang baik. Agar menjadi efektif, kerangka hukum dan peraturan untuk tata kelola organisasi harus dikembangkan dengan melihat realitas ekonomi yang akan diimplementasikan. Pada kenyataannya, tata kelola organisasi dan kepemilikan perusahaan tidak lagi dicirikan oleh hubungan yang lurus dan tanpa kompromi antara kinerja perusahaan dan pendapatan penerima manfaat akhir dari kepemilikan saham. Rantai investasi seringkali menjadi panjang dan kompleks, dengan banyak perantara yang berdiri di antara penerima manfaat akhir dan perusahaan. Kehadiran perantara yang bertindak sebagai pengambil keputusan independen mempengaruhi insentif dan kemampuan untuk terlibat dalam tata kelola perusahaan. Di beberapa negara, permintaan untuk pengungkapan kebijakan tata kelola perusahaan ke pasar cukup rinci dan mencakup persyaratan untuk strategi eksplisit mengenai keadaan di mana lembaga akan melakukan intervensi dalam suatu perusahaan, pendekatan yang akan mereka gunakan untuk intervensi semacam itu, dan bagaimana mereka akan menilai efektivitas strategi. Selain itu, ada pula informasi tambahan yang berisi latar belakang umum tentang pasar tempat perusahaan beroperasi dan penjabaran lebih lanjut dari informasi yang sudah tersedia di pasar. Lembaga kustodian yang memiliki sekuritas sebagai calon pelanggan tidak diizinkan untuk memberikan suara pada sekuritas tersebut kecuali mereka telah menerima instruksi khusus. Di beberapa yurisdiksi, persyaratan pencatatan berisi daftar luas dari item di mana kustodian tidak dapat memilih tanpa instruksi. Peraturan mewajibkan lembaga kustodian untuk memberikan informasi yang tepat waktu pada pemegang saham mengenai pilihan mereka dalam menggunakan hak suara mereka. Pemegang tanda terima penyimpanan harus diberikan hak akhir yang sama dan kesempatan praktis untuk berpartisipasi dalam tata kelola organisasi. Pemegang tanda terima penyimpanan harus dapat mengeluarkan instruksi pemungutan suara yang mengikat sehubungan dengan saham yang dimiliki oleh kantor penyimpanan atau perwalian atas nama mereka. Dalam keadaan tertentu, insentif bagi pemilik perantara untuk memilih saham mereka dan menjalankan fungsi kepemilikan kunci mungkin berbeda dari pemilik langsung. Perbedaan ini mungkin sehat secara komersial, tetapi mungkin juga timbul dari konflik kepentingan yang sangat akut ketika lembaga fidusi adalah anak perusahaan atau afiliasi dari lembaga keuangan lain, dan terutama grup keuangan terintegrasi. Ketika konflik tersebut muncul dari hubungan bisnis yang material, misalnya melalui kesepakatan untuk mengelola dana dari perusahaan portofolio, konflik tersebut harus diidentifikasi dan diungkapkan. Pada saat yang sama, lembaga harus mengungkapkan tindakan apa yang mereka lakukan untuk meminimalkan potensi dampak negatif pada kemampuan mereka untuk menggunakan hak kepemilikan kunci. Tindakan tersebut mencakup pemisahan bonus untuk pengelolaan dana yang terkait dengan akuisisi bisnis baru di tempat lain dalam organisasi. Baik, saya Bernadita Satniawati dengan NIM 172114070 akan melanjutkan presentasi di bagian 3.
Kemudian di sini ada kerangka kerja tata kelola perusahaan harus mewajibkan penasihat proksi, analis, pialang, lembaga pemeringkat, dan lainnya yang memberikan analisis atau saran yang relevan dengan keputusan investor, mengungkapkan dan meminimalkan konflik kepentingan yang dapat membahayakan integritas analisis atau saran mereka. Rantai investasi dari pemilik akhir hingga korporasi tidak hanya melibatkan banyak pemilik perantara. Ini juga mencakup berbagai macam profesi yang menawarkan nasihat dan layanan kepada pemilik perantara. Penasihat proksi yang menawarkan rekomendasi kepada investor institusional tentang cara memilih dan menjual layanan yang membantu dalam proses pemungutan suara adalah di antara yang paling relevan dan perspektif tata kelola perusahaan langsung. Dalam beberapa kasus, penasihat proksi juga menawarkan layanan konsultasi terkait tata kelola perusahaan kepada perusahaan penyedia layanan lain, menilai perusahaan menurut berbagai kriteria tata kelola perusahaan. Analisis, pialang, dan lembaga pemeringkat melakukan peran serupa dan menghadapi potensi konflik kepentingan yang sama. Kemudian selanjutnya, perdagangan orang dalam memanipulasi pasar harus dilarang dan aturan yang berlaku ditegakkan. Karena perdagangan orang dalam memerlukan manipulasi pasar modal, hal ini dilarang oleh peraturan sekuritas, undang-undang perusahaan, dan atau undang-undang pidana di sebagian besar negara. Praktik-praktik ini dapat dilihat sebagai pelanggaran tata kelola perusahaan yang baik karena melanggar prinsip perlakuan yang adil dari pemegang saham. Namun, efektivitas larangan tersebut tergantung pada tindakan penegakan hukum yang tegas. Untuk perusahaan yang terdaftar di yurisdiksi, selain yurisdiksi pendirian mereka, undang-undang dan peraturan tata kelola perusahaan yang berlaku harus diungkapkan dengan jelas. Untuk daftar silang, kriteria dan prosedur untuk mengenali persyaratan daftar dari listing utama harus transparan dan didokumentasikan. Konsekuensi penting lainnya dari peningkatan internasionalisasi dan integritas pasar saham adalah prevalensi pencatatan sekunder dari perusahaan yang sudah terdaftar di bursa saham lain, yang disebut pencatatan silang. Perusahaan dengan daftar silang seringkali tunduk pada peraturan dan otoritas yurisdiksi tempat mereka memiliki daftar utama. Dalam kasus pencatatan sekunder, pengecualian dari peraturan pencatatan lokal biasanya diberikan berdasarkan pengakuan persyaratan pencatatan dan peraturan tata kelola perusahaan dari bursa tempat perusahaan memiliki pencatatan utamanya. Pasar saham harus secara jelas mengungkapkan aturan dan prosedur yang berlaku untuk daftar silang dan pengecualian terhadap aturan tata kelola perusahaan lokal. Kemudian, pasar saham harus menyediakan penemuan harga yang adil dan efisien sebagai cara untuk membantu mempromosikan tata kelola perusahaan yang efektif. Tata kelola perusahaan yang efektif berarti bahwa pemegang saham harus dapat membantu dan menilai investasi perusahaan mereka dengan membandingkan informasi terkait pasar dengan informasi perusahaan tentang prospek dan kinerjanya. Ketika pemegang saham yakin itu menguntungkan, mereka dapat menggunakan suaranya untuk mempengaruhi perilaku perusahaan, menjual saham mereka, atau membeli saham tambahan, atau mengevaluasi kembali saham perusahaan dalam portofolionya. Oleh karena itu, kualitas dan akses informasi pasar, termasuk penemuan harga yang adil dan efisien mengenai investasinya menjadi penting bagi pemegang saham untuk menggunakan haknya.